Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6, yaitu yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Dita Febrianti, saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Harisma Adminanti. Di sini kita akan membahas materi tentang relasi rekurensi linear non-homogen. Bisa dilihat di layar di sini, yaitu bentuk umum dari relasi rekurensi linear non-homogen itu memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CK AN-K ditambah dengan Fn. Nah, mana yang membedakan antara relasi rekurensi linear homogen dengan non-homogen? Jadi perbedaannya di sini terlihat jelas, yaitu terdapat pada Fn. Itu yang menyebabkan suatu persamaan relasi rekurensi itu non-homogen, jadi ada Fn-nya. Dimana tadi bentuk umumnya, dimana C1, C2 dan seterusnya sampai CK itu adalah elemen bilangan real dan Fn itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian AN sama dengan C1 AN-1 ditambah dengan C2 AN-2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CK AN-K itu disebut dengan relasi yang berasosiasi dengan relasi rekurensi homogen. Nah, untuk lebih paham itu ada misalnya AN sama dengan 3N-1 ditambah 2N. Jadi di sini meskipun disebut sebagai relasi rekurensi linear non-homogen, itu juga ada persamaan yang berasosiasi dengan relasi rekurensi homogen. Yang mana? Yaitu yang AN sama dengan 3N-1. Itu bentuk relasi rekurensi linear homogennya. Yang kedua yaitu yang berbentuk non-homogen, yaitu 2N. Jadi nanti untuk menyelesaikan relasi rekurensi linear non-homogen itu kita harus mencari terlebih dahulu solusi dari persamaan yang berasosiasi dengan relasi rekurensi homogen dan juga persamaan dari solusi dari persamaan parsial atau solusi khususnya. Nah, di sini diberikan yaitu teorema 5, di mana jika AN pangkat P itu adalah solusi khusus dari relasi rekurensi dengan koefisien konstan, maka AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CK AN-K ditambah dengan Fn. Maka solusi umumnya itu berbentuk AN pangkat P ditambah AN pangkat H, di mana AN pangkat P itu merupakan solusi dari persamaan parsialnya atau solusi khususnya, dan AN pangkat H itu adalah solusi dari persamaan homogennya atau solusi dari homogennya, di mana AN pangkat H ini sudah disebutkannya adalah solusi relasi yang berasosiasi dengan relasi rekurensi linear homogen. AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CK AN-K. Ini yang berbentuk relasi rekurensi linear homogen. Nah, kita lanjut ke bukti, yaitu karena AN pangkat P adalah solusi khusus dari relasi rekurensi non homogen, kita tahu bahwa AN pangkat P itu berarti sama dengan C1 AN-1 pangkat P ditambah C2 AN-2 pangkat P ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah CK AN-K pangkat P ditambah dengan Fn. Nah, misalkan bahwa Bn adalah solusi kedua dari relasi rekurensi, maka kita dapatkan Bn sama dengan C1 Bn-1 ditambah C2 Bn-2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CK Bn-K ditambah dengan Fn. Nah, jika persamaan ini dikurangi oleh persamaan pertama, maka akan diperoleh
yang Bn tadi kita kurangkan dengan persamaan milik An pangkat P, sehingga diperoleh Bn dikurangi An pangkat P sama dengan C1 dalam kurung Bn-1 dikurangi An-1 pangkat P, tutup kurung, ditambah dengan C2 buka kurung Bn-2 dikurangi An-2 pangkat P, tutup kurung, ditambah dan seterusnya sampai dengan CK buka kurung Bn-K dikurangi An-K pangkat P, tutup kurung. Nah, dengan demikian Bn-An pangkat P itu adalah solusi relasi yang berasosiasi dengan relasi rekurensi linear homogen. Nah, katakanlah An pangkat P. Akibatnya Bn itu sama dengan An pangkat P ditambah An pangkat H untuk semua N. Kemudian kita lanjut ke contoh 1 ya, biar lebih mantap lagi pemahamannya. Nah, di sini ada contoh 1. Nah, tentukan solusi dari relasi rekurensi An sama dengan 3An-1 ditambah 2N dengan A1 sama dengan 3. Jadi untuk menyelesaikan relasi rekurensi linear non homogen dengan koefisien konstan ini, nah kita perlu mencari solusi relasi yang berasosiasi dengan relasi rekurensi linear homogen dan menemukan solusi khusus untuk persamaan non homogen yang diberikan. Nah, jadi kita bisa memisahkan nih persamaan An sama dengan 3An-1 ditambah 2N tadi di atas sudah ya dimisalkan tadi, berarti yang berasosiasi dengan relasi rekurensi linear non homogen yang berasosiasi dengan relasi rekurensi linear homogen yaitu persamaan An sama dengan 3An-1. Nah, kita bisa misalkan An sama dengan R pangkat N. Maka persamaan An sama dengan 3An-1 itu ekuivalen dengan persamaan R pangkat N sama dengan 3R pangkat N-1. Nah, setelah itu kita bawa ke ruas kanan menjadi E. Maksudnya dibawa ke ruas kiri ya, menjadi R pangkat N min 3 R pangkat N min 1 sama dengan 0. Lalu kita bagi kedua ruas itu dengan R pangkat N min 1. Maka diperoleh R min 3 sama dengan 0. Jadi di sini kita ketemu persamaan karakteristiknya, akar persamaan karakteristiknya yaitu R sama dengan 3. Nah, berdasarkan teorema 1 yaitu An sama dengan A1 R1 pangkat N ditambah A2 R2 pangkat N. Maka solusi dari parsialnya yaitu An pangkat H yaitu sama dengan A kali 3 pangkat N, di mana A itu adalah konstanta. Setelah itu kita menentukan solusi khususnya atau solusi parsialnya An pangkat P. Nah, karena Fn itu sama dengan 2n adalah polinomial dengan n derajat 1, solusi percobaan yang mungkin itu adalah fungsi linear dalam n. Nah, katakanlah Pn itu sama dengan Cn ditambah D, di mana C dan D adalah konstanta. Nah, untuk menentukan apakah ada solusi dari bentuk ini, itu dimisalkan Pn sama dengan Cn ditambah D. Itu adalah solusi. Sehingga kita bisa mensubstitusikan persamaan Pn sama dengan Cn ditambah D ke dalam persamaan relasi rekurensinya tadi, sehingga An sama dengan 3An min 1 ditambah 2N. An tadi diganti dengan Cn ditambah D sama dengan 3 kali C dikali N min 1 ditambah D ditambah 2N. Itu di dalam kurung ya. Jadi kita selesaikan dulu persamaan yang di dalam kurung. Jadi C dikalikan dengan N min 1 menjadi 3 dikali C kali N Cn min C dikali min 1, berarti min C ditambahkan dengan D ya di dalam kurung, kemudian ditambah dengan 2N. Selanjutnya Cn ditambah D itu sama dengan kita kalikan 3 dengan yang di dalam kurung, jadi 3Cn min 3C ditambah 3D ditambah 2N. Lalu kita bawa semuanya ke ruas kanan ya, tapi ini ditulis ke kiri tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalau di ruas kanan kita punya 3Cn min 3C ditambah 3D ditambah 2N, kemudian Cn ditambah D nya kita bawa ke ruas kanan menjadi
min Cn min D sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan yang suku-sukunya sama. Jadi 3Cn dikurangi dengan Cn menjadi 2Cn, kemudian min 3C ditambah 3D dikurangi D menjadi 2D, kemudian ditambah 2N sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi 2Cn ditambah 2N ditambah min 3, bukan ditambah ya, berarti 2Cn ditambah 2N min 3C ditambah 2D sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan menjadi dalam kurung 2 ditambah 2C dikalikan dengan N ditambah dalam kurung min 3C ditambah 2D sama dengan 0. Nah, bentuk sederhana ini yaitu dalam kurung 2 ditambah 2C dikalikan dengan E ditambah di dalam kurung min 3 ditambah 2D sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa Cn ditambah D adalah solusi jika dan hanya jika. Nah, ini 2 ditambah 2C itu sama dengan 0, sehingga 2 sama dengan min 2C, sehingga kita bisa peroleh C-nya adalah min 1. Kemudian yang satunya yaitu min 3C ditambah 2D sama dengan 0. C-nya tadi ketemu min 1, kita masukkan menjadi min 3 dikali min 1 ditambah 2D sama dengan 0. 3 ditambah 2D sama dengan 0, 2D sama dengan min 3, sehingga kita peroleh D-nya adalah min 3/2. Nah, akibatnya solusi parsialnya An pangkat P-nya yaitu sama dengan Cn ditambah D itu sama dengan min N min 3/2 adalah solusi khusus. Nah, berdasarkan teorema ini, semua solusi itu berbentuk An sama dengan An pangkat P ditambah An pangkat H itu menjadi sama dengan min N min 3/2 ditambah A kali 3N, di mana A adalah konstanta. Nah, dengan memasukkan syarat awal A1 sama dengan 3, kemudian N sama dengan 1 dalam solusi umum, kita dapatkan, ya, kita masukkan 3 sama dengan min 1 dikurangi dengan 3/2 ditambah 3A. N-nya kan tadi 1 ya. Kemudian menjadi 3 ditambah 1 ditambah 3/2, berarti yang konstanta kita satukan di sebelah di ruas kiri, kemudian yang kanan tersisa 3A, menjadi 3 ditambah 1, 4 ditambah 3/2 itu sama dengan 3A, menjadi 11/2 sama dengan 3A. Nah, untuk mencari A maka 11/2 dibagi dengan 3, karena pembagian maka dirubah menjadi perkalian, diperoleh 11/2 dikalikan 1/3 sama dengan A, 11 kali 1 11, 2 kali 3 6 sama dengan A. Jadi A nya ketemu 11/6, tinggal kita masukkan, sehingga solusi umumnya adalah An sama dengan min 1 min 3/2 ditambah A nya diganti 11/6 dikalikan dengan 3 pangkat N. Baik, supaya lebih paham, kita coba lihat contoh yang kedua. Nah, di sini ada tentukan solusi relasi rekurensi dari An sama dengan 5An min 1 dikurangi 6An min 2 ditambah dengan 7 pangkat N. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang mana yang merupakan relasi homogen dan juga yang mana yang merupakan non-homogen. Nah, dari persamaan yang berasosiasi dengan relasi rekurensi linear homogen yaitu An sama dengan 5An min 1 dikurangi 6An min 2, ini bisa kita misalkan An sama dengan R pangkat N. Maka persamaan An sama dengan 5An min 1 dikurangi 6An min 2 itu ekuivalen dengan R pangkat N sama dengan 5R pangkat N min 1 dikurangi 6R pangkat N min 2. Lalu kita bagi kedua ruas dengan R pangkat N min 2. Jadi nanti akan menghasilkan R pangkat 2 dikurangi 5R ditambah dengan 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini bisa kita faktorkan menjadi R min 3 dikali dengan R min 2 sama dengan 0. Sehingga ketemu persamaan karakteristiknya yaitu R1 sama dengan 3 dan R2 sama dengan 2. Nah, nanti akan diperoleh solusi dari persamaan homogennya yaitu An pangkat H sama dengan A1 R1 pangkat N ditambah dengan A2 R2 pangkat N sama dengan A1 3 pangkat N ditambah A2 2 pangkat N.
Nah, selanjutnya yang persamaan parsialnya, karena Fn tadi sama dengan 7 pangkat N, maka solusinya adalah An pangkat P sama dengan C dikali 7 pangkat N. Kemudian kita substitusikan ke dalam relasi rekurensi tadi menjadi An sama dengan 5An-1 dikurangi 6An-2 ditambah 7 pangkat N itu sama dengan C kali 7 pangkat N sama dengan 5C kali 7 pangkat N-1 dikurangi 6C kali 7 pangkat N-2 ditambah dengan 7 pangkat N. Nah, kedua ruas ini kita coba bagi dengan 7 pangkat N-2 sehingga nanti akan menghasilkan 49C sama dengan 35C dikurangi 6C plus 49. Nah, 20C itu sama dengan 49. Nah, C di sini sama dengan 49 per 20. Jadi akan diperoleh solusi khusus dari persamaan parsialnya yaitu An pangkat P sama dengan 49 per 20 kali 7 pangkat N. Jadi berdasarkan teorema 5 tadi, solusi umumnya yaitu An sama dengan An pangkat P ditambah An pangkat H sama dengan 49 per 27 pangkat N ditambah A1 3 pangkat N ditambah A2 2 pangkat N. Baik, lanjut ke teorema 6. Di sini misalkan An memenuhi relasi rekurensi linier non homogen yaitu An sama dengan C1 An-1 ditambah C2 An-2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CK An-K ditambah Fn. Nah, di mana C1, C2, C3 dan seterusnya sampai CK di sini merupakan elemen bilangan real dan juga Fn di sini sama dengan buka kurung BT N pangkat T ditambah BT min 1 N pangkat T min 1 dan seterusnya sampai dengan B1N ditambah B0 tutup kurung dikali S pangkat N. Nah, B1, B2, B3 dan seterusnya sampai dengan BT dan juga S di sini juga merupakan elemen bilangan real. Nah, dari sini ini akan memunculkan dua solusi khusus. Yang pertama, jika S bukan salah satu akar persamaan karakteristik dari relasi yang berasosiasi dengan relasi rekurensi linier homogen, maka solusinya akan berbentuk seperti ini. Buka kurung PT N pangkat T ditambah PT min 1 N pangkat T min 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah P1N ditambah P0 tutup kurung dikali S pangkat N. Nah, yang kedua, jika S adalah salah satu akar persamaan karakteristik dan sebanyak M, maka solusi khususnya akan berbentuk N pangkat M buka kurung PT N pangkat T ditambah PT min 1 N pangkat T min 1 ditambah dan seterusnya ditambah P1N ditambah P0 tutup kurung S pangkat N. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa dalam kasus ketika S adalah akar dari multiplitas M dari persamaan karakteristik dari hubungan rekurensi homogen linier yang terkait, faktor N pangkat M memastikan bahwa solusi khusus yang diusulkan tidak akan menjadi solusi dari hubungan rekurensi linier homogen yang terkait. Oke, kita coba lanjut ke contoh. Nah, coba diperhatikan di sini ada contoh tentukan solusi khusus dari relasi rekurensi linier non homogen An sama dengan 6An-1 dikurangi 9An-2 ditambah Fn jika Fn sama dengan 3 pangkat N, Fn sama dengan N 3 pangkat N, Fn sama dengan N pangkat 2 2 pangkat N, dan Fn sama dengan N pangkat 2 plus 1 dikali 3 pangkat N. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang mana yang merupakan homogen dan yang mana yang merupakan parsial. Nah, dari persamaan yang berasosiasi dengan relasi rekurensi linier homogen yaitu An sama dengan 6An-1 dikurangi 9An-2. Ini bisa kita misalkan An sama dengan R pangkat N. Nah, jadi An-1 sama dengan R pangkat N-1. Lalu An-2 itu sama dengan R pangkat N-2. Sehingga persamaan An sama dengan 6An-1 dikurangi 9An-2 itu ekuivalen dengan persamaan
R pangkat N sama dengan 6R pangkat N-1 dikurangi 9A R pangkat, maaf, harusnya ini 9R pangkat N-2. Nah, lalu kedua ruas ini kita bagi dengan R pangkat N-2, sehingga akan diperoleh R pangkat 2 dikurangi 6R ditambah 9 sama dengan 0. Nah, bisa dari persamaan ini bisa kita faktorkan, yaitu R-3 dikali R-3. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ini hanya memperoleh satu akar persamaan karakteristik, yaitu R sama dengan 3 yang sebanyak 2 kali. Dan untuk menerapkan teorema 6 dengan Fn berbentuk Pn S pangkat N, di mana Pn adalah polinomial dan S adalah konstanta, kita perlu melihat apakah S merupakan akar persamaan dari persamaan karakteristik ini. Nah, tadi kan S sama dengan 3, persamaan karakteristiknya sama dengan 3, dan akar persamaan karakteristiknya sebanyak 2, jadi M sama dengan 2. Berarti untuk Fn sama dengan N pangkat 2 pangkat N, S sama dengan 2 bukan merupakan akar persamaan karakteristiknya. Nah, di teorema 6 ini menunjukkan bahwa jika Fn sama dengan 3 pangkat N, solusi khususnya adalah P0 N pangkat 2 3 pangkat N. Jika Fn sama dengan N 3 pangkat N, solusi khususnya adalah N pangkat 2 buka kurung P1N ditambah P0 tutup kurung 3 pangkat N. Jika Fn sama dengan N pangkat 2 pangkat N, solusi khususnya adalah buka kurung P2N pangkat 2 ditambah P1N ditambah P0 tutup kurung 2 pangkat N. Nah, jika Fn sama dengan N pangkat 2 plus 1 dikali 3 pangkat N, solusi khususnya akan menjadi N pangkat 2 buka kurung P2N pangkat 2 ditambah P1N ditambah P0 sama dengan 3 pangkat N. Baik, mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu penjelasan mengenai relasi rekurensi linier non homogen yang bisa saya dan juga Mbak Dita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dalam menjelaskan kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.